Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto bertarung sendirian di langit, meninggalkan Tobirama dan yang lain di dalam tanah. Setelah memakan buah cakra, dia merasa lebih kuat dan memilih untuk menghadapi dua Otsutsuki kasta tertinggi seorang diri. Gerakannya menjadi lebih lincah setelah buah itu, dan dia sempat mengubah salah satu Otsutsuki menjadi abu. Namun kenyataannya mereka tidak bisa mati sepenuhnya. Tubuh Otsutsuki itu hancur, tetapi keberadaannya tetap abadi. Melihat hal itu, Boruto berbicara serius kepada Kurama tentang rencananya. Kurama, sepertinya satu-satunya cara untuk menghentikan mereka bukan dengan membunuh biasa. Kita harus menyegel mereka berdua supaya mereka tidak bisa bangkit lagi, ujar Boruto dengan nada tegas, menjelaskan langkah yang sudah ia pikirkan. Kurama mendengarkan lalu menyerahkan seluruh cakranya kepada Boruto agar rencana penyegelan bisa dijalankan. Baik, aku akan memberikan semua cakra yang kumiliki. Pakailah dengan hati-hati, jawab Kurama, menekankan bahwa memberi seluruh cakra bukan keputusan ringan. Dengan bantuan Bunshin, Boruto mengelilingi Otsutsuki itu dari segala arah. Ia memakai karma dan mengeluarkan jutsu penjara api yang dilapisi lahar gunung berapi agar Otsutsuki tidak bisa melarikan diri. Setelah menyiapkan lapisan lahar yang membara, Boruto mulai membakar tubuh musuh itu sehingga perlahan meleleh. Namun karena mereka tidak bisa benar-benar mati, Boruto memakai Kuchiyose no Jutsu dan memanggil makhluk klan Otsutsuki yang besar sebagai bagian dari penyegelan. Dari kegelapan muncul ular berkepala 3 berwarna merah, tubuhnya berhias tomoe, yang segera melilit Otsutsuki itu agar tetap terkunci. Kurama terkejut melihat sosok yang dipanggil Boruto dan bertanya panjang lebar, "Kuchiyo siapa itu? Aku tidak pernah melihatmu memanggil makhluk seperti ini sebelumnya. Dari mana kau mendapat kekuatan untuk memanggil makhluk sebesar ini, dan apa fungsi makhluk itu dalam rencanamu?" Boruto menjawab sambil menjelaskan kemampuannya setelah memakan buah cakra. "Setelah aku makan buah cakra, aku dapat mengakses sebagian kemampuan Momoshiki. Makhluk ini adalah salah satu Kuchiyose yang dimiliki Momoshiki dan bahkan belum pernah ia pakai. Aku akan mengunci penjara api ini sekarang, dan ular itu akan menyerap serta menahan cakra mereka berdua agar tidak bisa lepas," jelas Boruto, memberi alasan mengapa panggilan itu penting. Dari bawah, Orochimaru dan yang lain memperhatikan pertarungan Boruto dengan cemas. Mereka kaget melihat Boruto benar-benar bertarung mengambang di atas langit. "Ini luar biasa berbahaya," kata Tobirama dengan nada resah, lalu menambahkan, "Aku tidak pernah melihat pertarungan seperti ini di udara. Bagaimana dia bisa bertahan di sana sendiri?" Orochimaru melihat situasi dan menanggapi, "Kita tidak bisa ikut campur di sana. Keputusannya untuk bertarung sendiri sangat berisiko, dan kita tidak punya cara untuk menolongnya dari sini." Jira mendengar dan mendesak agar mereka menarik Boruto kembali. "Tobirama, kau tidak bisa membiarkannya tetap sendiri di atas sana. Kita harus memanggilnya kembali sekarang juga," kata Jira, menuntut tindakan. Tobirama setuju dan segera menggunakan segel Jutsu Hiraishin untuk mengambil Boruto. Dari atas langit, Boruto menyadari percobaan itu dan dengan cepat memakai segel jutsu di tangannya untuk menghilangkan formula Hiraishin yang menempel di jubah Tobirama. Tobirama terkejut melihat bagaimana Boruto bisa meniadakan segel Hiraishin miliknya, dan dia bersikeras, "Tidak mungkin kau bisa menghapus formula Hiraishin ini. Hanya aku yang biasa melakukan itu. Bagaimana kau bisa membatalkannya?" Boruto hanya menjawab singkat bahwa sekarang bukan saatnya untuk diskusi, dan ia fokus menyelesaikan penyegelan. Boruto lalu menguatkan penjaranya dengan membuat rantai panjang dari kedua tangannya yang mengunci lahar api itu lebih rapat lagi. Kurama mengomentari bahwa tampaknya pihak bawah mencoba menarik paksa Boruto turun. "Apakah kau sudah membatalkan jutsu Hiraishin Tobirama?" tanya Kurama, ingin memastikan niat mereka. Boruto menolak terganggu. "Bukan saatnya membahas itu. Aku tidak mau diganggu. Aku sudah menangkap mereka berdua, dan sekarang aku akan mengaktifkan jutsu penyegelku," jawab Boruto sambil memusatkan tenaga ke segel yang sedang dibuatnya. Tiba-tiba, salah satu Otsutsuki yang terperangkap berhasil muncul dari dalam penjara api dan menusuk jantung Boruto dari belakang. Seketika Boruto mengeluarkan banyak darah dari mulutnya dan terlihat syok. "Sialan, bagaimana bisa kau lepas dari sana? Seharusnya aku sudah membakarmu bersama yang lain," teriak Boruto dengan napas tersengal, jelas kebingungan dan marah karena penyegelan belum sempurna. Otsutsuki itu kemudian menarik tangannya keluar dan menendang Boruto hingga dia terlempar jatuh dari langit menuju tanah. Kurama segera bereaksi, keluar dari tubuh Boruto dan menyelimuti tubuhnya dalam mode cakra Kyuubi untuk mencegahnya terluka parah. Kurama kemudian perlahan menyembuhkan luka tusukan yang membuat tubuh Boruto bolong. Kekuatan itu sangat berbahaya. "Aku tidak mengerti bagaimana musuh itu bisa muncul tiba-tiba dan memberikan luka sebesar ini. Kau beruntung aku bisa menutupnya," kata Kurama sambil menegaskan bahwa tanpa bantuannya Boruto mungkin sudah tewas. Boruto yang masih lemah mengangguk dan berkata, "Kau benar. Ini akan merepotkan mulai sekarang," menandakan bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Karena pengaruh Kekai Kaguya,
Mereka tidak dapat menembus tanah lebih dalam lagi untuk mencari bantuan tambahan. Boruto bangkit pelan, menghapus darah dari mulutnya, dan menatap ke arah Otsutsuki yang masih di udara. Mereka memang sangat kuat. Tidak heran Kaguya ragu menghadapi mereka. Ini kekuatan Otsutsuki kasta tertinggi, ucap Boruto dengan nada berat. Dia menambahkan bahwa jumlah musuh membuat situasi menjadi lebih sulit karena ia belum tahu siapa lagi yang sedang melawan. Sementara itu Orochimaru dan yang lain segera mendekat, dan Kurama kembali masuk ke tubuh Boruto untuk memulihkan tenaga. Tobirama lalu melemparkan kunainya ke arah Boruto sebagai tanda untuk menariknya, dan pada saat yang sama Tobirama bersama yang lain tampil di hadapan Boruto menggunakan Hiraishin. Suasana tegang saat mereka semua berkumpul kembali, siap melanjutkan rencana berikutnya untuk menghadapi Otsutsuki yang belum sepenuhnya terkunci. Orochimaru melihat luka di tubuh Boruto dan terkejut untuk sesaat, tetapi kemudian ia menyadari luka itu sudah tertutup rapat. Tobirama segera memarahi Boruto sambil menarik jubahnya dan memeriksa bahwa segel Hiraishin miliknya ternyata sudah hilang dari jubah itu. Di sisi lain, Jiraiya menunjuk ke langit dan meminta mereka semua melihat ke atas dengan nada tegas, "Kalian berdua, lihatlah bagaimana keadaan di atas sana, karena sepertinya jutsu yang tadi dilepaskan itu hancur begitu cepat sehingga kami melihatmu jatuh dari langit dengan kecepatan besar dan kami semua mengira kau sudah mati. Kami benar-benar terkejut saat melihat Kubi berhasil menyelamatkanmu, jadi ceritakan padaku secara rinci apa yang terjadi di sana sehingga kita bisa memahami risikonya." Ujarnya panjang lebar, memberi penekanan agar Boruto menjelaskan. Tobirama menahan amarahnya dan menanyakan dengan suara berat kepada Boruto bagaimana ia bisa menghapus segel Hiraishin yang ia pasang pada jubah itu. Lalu menambahkan penjelasan panjang tentang bahaya bertarung sendiri melawan makhluk seperti itu dan konsekuensi jika Kurama tidak ada. "Anakku, jelaskan padaku bagaimana kau mampu menghilangkan segel Hiraishin yang kukaitkan pada jubahmu. Karena kau harus mengerti seberapa berbahayanya pergi sendirian menghadapi makhluk yang tak terduga itu dan betapa fatal akibatnya jika Kurama tidak muncul untuk menolongmu. Sebab jika Kurama tidak ada, bukan hanya nyawamu yang taruhannya terancam tetapi juga keselamatan banyak orang," kata Tobirama, menegaskan kekhawatirannya. Orochimaru, sambil menatap Boruto, berbicara lebih panjang tentang buah cakra yang dulu ia serahkan, menanyakan apakah Boruto merasakan sesuatu yang berbeda dan menjelaskan kemungkinan campuran kemampuan ular di buah itu. "Boruto, saat aku memberikan buah cakra itu aku sudah curiga kau akan menggunakannya. Jelaskan kepadaku secara rinci apakah kau merasakan ada sesuatu yang bukan hanya kekuatan Momoshiki saja, karena sepertinya ada unsur lain yang memberi kemampuan memanggil atau mengendalikan ular seperti yang kau lakukan saat pertarungan di udara. Dan jika memang demikian, kita perlu mengetahui asal campuran itu agar bisa memetakan efeknya pada tubuhmu," kata Orochimaru panjang lebar sambil memperingatkan tentang bahaya luka yang hampir fatal. Boruto hanya menjawab sambil menahan sakit bahwa ia merasakan akses pada kemampuan Momoshiki dan bahwa Kurama memberi cakra untuk menutup luka fatal di perutnya. Orochimaru lalu mengamati kondisi Boruto dan berkata bahwa luka di perut itu sangat berbahaya dan sepertinya Kurama menutupi bagian itu dengan seluruh cakranya agar Boruto tidak mati. Ketika mereka sedang bicara, tiba-tiba jubah Boruto mengeluarkan percikan api dan akan meledak. Namun Jiraiya segera bereaksi dengan menggunakan Kuchiyose Gamaguchi Shibari untuk menarik semua orang dan memindahkan mereka ke dalam perut katak besar sehingga mereka aman dari ledakan itu. Jiraiya kemudian menegaskan dengan nada serius, "Aku merasakan ada sesuatu yang salah pada jubahmu. Jadi aku langsung menggunakan Kuchiyose-mu untuk memindahkan kita semua ke tempat yang aman. Ceritakan dengan jelas apa yang kau rasakan sebelum ledakan agar kita bisa menganalisis siapa yang memasang peledak waktu di sana," ucapnya panjang. Boruto sangat terkejut ketika menyadari bahwa Otsutsuki menaruh peledak di jubahnya yang hampir memusnahkan mereka semua, dan Tobirama mengenang bahwa ledakan itu benar-benar menggila dan menuduh bahwa ada yang menaruh sesuatu di jubah Boruto, lalu memberi pujian pada Jiraiya karena cepat bertindak. "Kerja bagus, Jiraiya, karena tanpa tindakanmu kita semua pasti sudah hancur. Aku tidak menyangka ada peledak waktu yang sedemikian berbahaya tertanam di jubah itu, dan kita harus mencari tahu siapa yang mampu membuat dan menaruhnya," kata Tobirama sambil menatap serius ke sekeliling. Setelah semua tenang, Orochimaru menyarankan agar mereka kembali ke markas untuk mengevaluasi situasi lebih lanjut dan ia menyatakan bahwa ia ingin menyelidiki siapa yang masih hidup di Amegakure karena rasa penasarannya pada kejadian itu. "Untuk sekarang kita harus kembali ke markas dan memeriksa semua bukti. Dan aku juga ingin pergi sendiri ke Amegakure untuk melihat siapa yang masih hidup di sana karena ada banyak hal yang membuatku penasaran dan perlu ditindaklanjuti. Jadi tunggu sampai aku mendapatkan informasi awal," ujarnya panjang. Jiraiya lalu mematikan Kuchiyose-nya dan mereka semua kembali menuju Konoha. Kembali ke Konoha, mereka menemukan desa berubah menjadi abu. Bangunan yang sebelumnya berdiri hancur akibat ledakan. Tobirama menggerutu bahwa upaya Yamato sepertinya sia-sia karena ledakan telah merusak desa kembali dan ia mengungkapkan kekhawatiran nyata tentang bagaimana nasib mereka jika ledakan itu mengenai mereka secara langsung. Di tengah suasana muram itu, Boruto mengaktifkan jubahnya dan jubah yang tadi hancur tiba-tiba pulih sehingga tampak normal kembali. Tobirama menatap heran dan berkata panjang, "Kau melakukan itu lagi. Aku cukup takjub melihat bagaimana matamu bisa mengendorkan atau memulihkan jubah yang sudah rusak. Tetapi ingat, kau tidak perlu membuang cakram atau energi berharga untuk hal-hal seperti ini kecuali memang sangat diperlukan. Jadi pikirkan baik-baik sebelum melakukannya lagi," ucap Tobirama memberi peringatan.
Boruto memasang kembali jubahnya dengan tenang dan menjelaskan bahwa jubah itu adalah hadiah dari gurunya sehingga ia akan menjaganya seperti barang berharga lainnya. Ia juga menolak dipaksa pulang dan menyatakan keinginannya ikut ke Amegakure karena penasaran tentang siapa orang yang masih hidup dan bagaimana orang itu bisa bertahan. Aku tidak mau langsung kembali ke markas dan berdiam. Aku ingin pergi ke Amegakure bersamamu karena aku penasaran siapa orang yang bisa bertahan di sana dan bagaimana caranya ia bisa hidup di tengah kehancuran itu, dan aku merasa perlu melihat sendiri agar tidak hanya mendengar dari orang lain, katanya panjang. Tobirama akhirnya setuju untuk membawa mereka semua ke sana dan menempelkan segel Hiraisin pada Orochimaru, Jiraiya, dan juga jubah Boruto sambil menegaskan bahwa ia tidak akan menanyakan bagaimana Boruto menghapus segelnya sekarang. Tetapi ia memerintahkan Boruto untuk tidak menghapus segel itu lagi karena kejadian sebelumnya hampir merenggut nyawanya. Setelah itu, Jiraiya memanggil Kuchiyose-nya dan Gamabunta muncul. Disambut oleh Jiraiya dengan ucapan panjang tentang betapa senangnya ia melihat Gamabunta masih hidup. Lalu Gamabunta menanggapi dengan nada khasnya. Orochimaru kemudian menjelaskan secara panjang lebar bahwa ia memulihkan Gamabunta melalui sisa-sisa sel dan pecahan tubuh yang ada sebelum membangkitkan beberapa makhluk tersebut lewat Edo Tensei. Sementara Tobirama menegaskan kembali kekesalannya terhadap penggunaan Edo Tensei yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Orochimaru. Orochimaru mengakhiri percakapan itu dengan menenangkan suasana dan mengatakan mereka harus pergi tanpa memperpanjang perdebatan. Lalu ia langsung meloncat naik ke punggung Gamabunta untuk bersiap berangkat. Sedangkan yang lain mengikuti dengan langkah waspada menuju Amegakure untuk mencari jawaban atas ledakan, peledak yang tertanam, dan siapa yang masih hidup di sana. Tobirama menatap Boruto yang masih berusaha berdiri tegak setelah pertempuran panjang. Ia mendekat dan berbicara dengan nada tenang namun khawatir. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kau benar-benar baik-baik saja? Meski lukamu sudah tertutup sepenuhnya, aku bisa melihat kau masih belum stabil. Sepertinya tubuhmu belum sepenuhnya pulih, dan mungkin kau juga masih sedikit trauma setelah apa yang terjadi. Boruto tersenyum lemah mendengar ucapan itu dan mencoba menjawab dengan suara pelan. Ya, kau benar, Nidaime Hokage. Seperti yang kalian semua lihat sendiri, Otsutsuki itu benar-benar membuatku terkejut. Dia muncul begitu cepat dari arah belakang dan langsung menusuk jantungku tanpa memberi kesempatan untuk bereaksi. Aku memang masih agak syok dan belum bisa tenang. Tobirama mengulurkan tangannya dengan sikap tegas namun penuh perhatian. Jangan bertindak sendirian lagi, Boruto, katanya panjang. Kami semua di sini bukan untuk hanya menonton. Kau tidak perlu menanggung beban sebesar itu sendirian. Kami mungkin tidak sekuat musuhmu tadi, tapi setidaknya kami bisa membantu meringankanmu. Gunanya kita bersama di sini adalah agar kau tidak harus berjuang sendirian. Ingatlah itu. Boruto menatap tangan Tobirama sejenak, lalu meraihnya dan perlahan berdiri. Dengan nada menyesal ia menjawab, aku mengerti sekarang, Nidaime. Maafkan aku karena bertindak gegabah. Aku benar-benar tidak berpikir jernih tadi. Tapi aku akan mengingat kata-katamu. Mulai sekarang, aku akan mengandalkan kalian semua dan tidak akan bertindak sendiri lagi. Tobirama mengangguk pelan lalu membantu Boruto naik ke atas kepala Gamabunta. Melihat semua sudah bersiap, Jiraiya berbicara dengan nada agak santai namun bernostalgia. Hei, Gamabunta, sebenarnya aku punya banyak hal yang ingin aku bicarakan padamu nanti. Tapi untuk sekarang, kau masih ingat koordinat tempat yang kutuju, kan? Walaupun aku tahu itu adalah tempat yang paling tidak kau sukai. Gamabunta menggeram pelan sebelum menjawab dengan nada kesal yang panjang, tentu saja aku ingat. Tempat itu adalah lokasi di mana kau dulu mati dengan cara yang benar-benar memalukan, Jiraiya. Dan jujur saja, aku tidak senang harus kembali ke sana. Apalagi sekarang aku harus berurusan dengan Orochimaru, orang yang paling tidak ingin kulihat. Dia yang membangkitkanku dari tidur panjangku. Kau bisa bayangkan seberapa marahnya aku karena itu. Orochimaru tersenyum tipis dan menanggapi dengan suara tenang namun tajam. Gamabunta, aku tahu kau tidak senang, tapi ketua besar kalian, Gamamaru, sudah memintamu untuk mempercayaiku. Dunia sekarang sudah tidak sama seperti dulu. Tidak ada lagi alasan untuk membenci seseorang di tengah situasi seperti ini. Musuh kita hanya satu, Otsutsuki. Jadi, simpan saja amarahmu sampai perang ini berakhir. Jiraiya segera menatap Orochimaru dengan kesal dan menegur, jangan bicara seperti itu di depan muridku, Orochimaru. Apa kau sadar di sebelahmu ini ada cucuku? Perkataanmu barusan benar-benar mempermalukanku di hadapannya. Boruto tersenyum kecil mendengar perkataan Jiraiya dan menimpali dengan nada lembut, cucu, ya? Aku rasa memang begitu. Kau adalah guru dari ayahku, dan ayah selalu menganggapmu seperti ayahnya sendiri. Jadi, mungkin aku bisa menganggapmu sebagai kakek juga. Jiraiya tertawa pelan lalu berkata, kau memang mirip sekali dengan ayahmu. Tapi baiklah, sekarang bukan saatnya untuk membahas itu. Sudah saatnya kita pergi dan mencari tahu siapa orang yang masih hidup di Amegakure. Pegang erat semuanya. Setelah memberi aba-aba, Jiraiya membentuk segel tangan dan mengaktifkan jutsunya. Dalam sekejap, mereka semua lenyap dari Konoha dan muncul di desa Amegakure. Hujan deras turun tanpa henti,
membasahi seluruh area. Jiraiya memandang sekeliling dengan tatapan penuh kenangan. Hujan ini benar-benar membuatku teringat pada masa lalu, katanya pelan. Sekarang, di mana orang yang kalian maksud berada? Tobirama menatap ke langit yang gelap dan berbicara sambil menganalisis. Luar biasa, Kekai milik Kaguya benar-benar menutupi sebagian besar permukaan bumi. Aku bisa merasakannya bahkan dari sini. Tidak kusangka aku akan melihat kekuatan sebesar ini di desa yang satu ini. Boruto menatap Tobirama lalu menjawab, kau benar, Nidaime. Aku juga tidak tahu apa alasan Kaguya mau membantu kita. Tapi aku yakin tanpa Kekai ini, Otsutsuki itu akan terus mengejar kita tanpa henti. Jadi, meskipun ini aneh, aku rasa ini adalah keberuntungan besar. Orochimaru turun dari atas kepala Gamabunta dan mengeluarkan ular putih dari tangannya. Ia menyebarkannya ke segala arah, membuat Jiraiya dan Tobirama memperhatikan tindakannya dengan serius. Tobirama berkata dengan nada hati-hati, aku tidak menyangka kau langsung bertindak seperti ini. Tapi aku rasa tidak ada salahnya berhati-hati. Situasi di sini memang tidak bisa diremehkan. Orochimaru menjawab tanpa menoleh, aku tidak seperti kau, Tobirama Sensei. Aku tidak suka membuang waktu dengan percakapan yang tidak perlu. Aku bisa merasakan ada seseorang di sekitar sini. Cakranya sangat samar, hampir seperti tertutup sesuatu. Karena itulah aku menyebarkan ular-ularku untuk mengamati dari jarak jauh. Akan lebih aman seperti ini sebelum kita tahu siapa yang sebenarnya berada di sini. Boruto yang mendengarkan itu menutup matanya dan berkata, dengan jarak sejauh ini, aku juga bisa merasakannya. Aku akan mencoba masuk ke dalam Sage Mode agar bisa memastikan lokasi pastinya. Ia lalu duduk bersila, mengumpulkan energi alam dengan perlahan. Namun, Jiraiya menepuk pundaknya dan berbicara panjang dengan nada lembut tapi tegas, hei, Boruto, sepertinya kau sudah cukup banyak menguras tenaga. Biarkan kali ini aku yang melacak orang itu. Kau perlu istirahat. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih, jadi serahkan urusan ini padaku dulu. Orochimaru mendengus dan berkomentar sinis, dasar menyebalkan, di situasi genting seperti ini kau masih sempat mencari perhatian. Jiraiya menatapnya tajam lalu membalas, daripada kau bicara begitu, lebih baik urus saja ular-ularmu itu, Orochimaru. Aku akan menemukan orang itu lebih cepat darimu. Ia lalu menutup matanya dan masuk ke dalam Sage Mode. Belum sempat ia melanjutkan pelacakannya, Tobirama tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Ia bisa merasakan sesuatu mendekat. Dengan suara serius dan tegas, ia memperingatkan semua orang, bangkit, Jiraiya. Sosok yang kita cari sedang bergerak mendekat ke arah kita. Bersiaplah semuanya. Aku bisa merasakan cakranya semakin jelas. Lalu adegan berpindah saat, leluhur Momoshiki akhirnya tiba di bulan. Ia datang seorang diri, langkahnya tenang namun terasa berat. Setiap pijakan kakinya meninggalkan retakan besar di permukaan bulan. Aura tubuhnya memancarkan energi Shinjutsu yang seakan tidak terbatas, dan buah cakra yang menyatu dengannya terasa menekan udara sekitar. Wajahnya tampak dingin. Di kepalanya terlihat 3 buah jaringan seperti rines yang terhubung, dan di kedua matanya muncul dojutsu aneh dengan pola cahaya melingkar, dihiasi simbol bulan sabit yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Sasuke yang menyadari hal itu segera mengaktifkan Rinnegan-nya. Ia menatap sosok itu dengan penuh kewaspadaan lalu berkata, apakah kau benar leluhur Momoshiki? Kenapa kau datang sendirian? Di mana pasukanmu? Leluhur Momoshiki hanya meliriknya. Rambut panjangnya berkibar perlahan, tapi ia tidak memberi jawaban. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Sasuke mengerutkan dahi dan bertanya lagi. Apakah kau tidak mendengar perkataanku? Apa tujuanmu datang ke sini? Dan apakah kau berada di pihak kami atau justru lawan kami sebagai shinobi? Namun, Momoshiki tetap tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, kali ini pandangannya mengarah ke Dewa Otsutsuki. Tatapannya begitu tajam hingga membuat suasana semakin menegangkan. Dewa Otsutsuki terlihat gelisah. Wajahnya mulai pucat, keringat mengalir di pelipisnya. Ia segera menggunakan komunikasi pikiran untuk menghubungi Shibai. Shibai, kau bisa mendengarku? Leluhur Momoshiki sudah sampai di bulan. Aku rasa kita tidak bisa melawannya di sini. Kau tahu, hanya dengan mendarat pelan, permukaan bulan sudah retak. Dia jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bumi, Shibai yang sedang duduk santai bersama Ishiki tiba-tiba tegang. Matanya melebar. Bagaimana mungkin? Aku tidak melihat kedatangannya dalam penglihatan masa depan. Bahkan kau pun juga tidak, bukan? Tanyanya melalui komunikasi pikiran. Dewa Otsutsuki menjawab cepat, benar. Aku juga tidak melihatnya.
Takdirnya tidak muncul, seakan dia berhasil menyembunyikan kehadirannya. Tiba-tiba, leluhur Momoshiki membuka mulutnya. Suaranya dalam dan jelas. Kalian sedang berbicara lewat pikiran, bukan? Aku bisa mendengar semuanya. Kalian heran kenapa aku tidak muncul dalam penglihatan masa depan? Itu karena aku sudah menutupinya dengan Fuinjutsu khusus. Dengan teknik ini, bahkan kalian berdua yang bisa melihat masa depan pun tidak akan bisa mendeteksiku. Dewa Otsutsuki mengepalkan tangannya. Sial, kekuatanmu semakin tidak masuk akal. Aku tidak suka cara berkembangmu ini. Momoshiki tersenyum tipis. Kenapa tidak suka? Bukankah kita memang musuh sejak lama? Kita selalu seimbang, tapi setelah kejadian itu, aku berkembang jauh lebih pesat. Kau bisa lihat sendiri sekarang. Tanpa banyak bicara, Momoshiki mengangkat kelingkingnya lalu menyentil ke arah Dewa Otsutsuki. Hanya dengan sentilan itu, hembusan angin padat meluncur deras, membuat tubuh Dewa Otsutsuki terpental jauh. Boruto yang sejak tadi memperhatikan langsung memegang pedang Kusanaginya. Ia menoleh ke Sasuke dan berkata, "Guru, sebaiknya kita jangan ikut campur. Biarkan saja leluhur Momoshiki dan Dewa Otsutsuki menyelesaikan urusan mereka sendiri." Momoshiki menoleh ke arah Boruto. Tatapannya berubah serius. Ia menunjuk ke wajah Boruto lalu berkata, "Uzumaki Boruto, sebelum aku bertarung dengannya, ada hal penting yang harus kubicarakan denganmu." Boruto langsung mengaktifkan Jogan tahap keempat. Pola bintang muncul di matanya, sementara karma menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura kekuatannya tampak jelas. Melihat itu, Momoshiki tersenyum puas. Luar biasa. Jadi beginilah dojutsu Jogan milik sang bintang. Suatu kehormatan bisa melihatnya langsung. Boruto, kau akan menjadi sosok terkuat. Meski jalanmu penuh kehilangan, pada akhirnya kau akan berdiri sendirian sebagai yang terkuat. Boruto terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk sambil menahan emosinya. Sementara itu, Sasuke masih menahan diri. Ia memilih menggunakan komunikasi pikiran untuk menghubungi Naruto di Konoha. "Naruto, leluhur Momoshiki sudah muncul. Kekuatan yang dia tunjukkan sangat berbahaya. Hanya dengan mendarat pelan, bulan hampir terbelah. Bahkan Dewa Otsutsuki terpental hanya dengan sentilan jarinya." Naruto yang sedang berada dalam mode tersembunyi menjawab dengan suara tenang. "Apa kau serius? Jadi, menurutmu, apakah dia musuh kita atau tidak?" Sasuke menggeleng pelan meski tahu Naruto tidak bisa melihatnya. "Aku belum bisa menyimpulkan. Tapi dari yang kulihat, dia tahu tentang takdir Boruto dan Jogannya. Selain itu, sepertinya dia lebih tertarik bertarung dengan Dewa Otsutsuki, bukan kita. Sepertinya ada urusan lama yang belum selesai di antara mereka." Naruto terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku percayakan pada kalian. Fokus dulu di sana. Aku juga sedang menyiapkan sesuatu." Sasuke pun menutup komunikasi itu. Naruto sendiri terlihat tengah memusatkan cakra dalam jumlah besar. Aura Kurama di dalam tubuhnya mulai keluar, bergolak hebat hingga menghancurkan sekelilingnya. Mata Naruto berubah, jubahnya berevolusi, dan tanduk muncul di kepalanya. Cakarnya memanjang, kumis di wajah menebal, pola matanya menjadi lebih rumit. "Sudah selesai. Mode baruku aktif," kata Naruto dengan suara mantap. Ia lalu menoleh ke Orochimaru. "Bersiaplah. Kita akan menghadapi 15 Otsutsuki bersama Shibai dan Ishiki. Setelah itu, kita akan pergi ke bulan." Naruto melesat dengan kecepatan luar biasa, mendekati Madara. Angin kencang dari tubuhnya membuat jubah Madara dan Obito robek-robek. Madara sampai harus menutupi matanya karena terpaan itu. Di sisi lain, 15 Otsutsuki sudah berkumpul. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dengan pedang raksasa, menatap Naruto. "Jadi ini wujud Kyuubi? Aku ingin melihat kekuatannya secara langsung." Yang lain menambahkan, "Ya, Madara dan Uzumaki Naruto adalah yang terkuat di sini. Cepat, kita kepung mereka." Mereka pun menyerang bersama-sama dengan berbagai elemen. Api, tanah, tulang, dan kekuatan lain melingkar mengurung 4 shinobi yang kini berdiri di tengah. Obito segera merespons. Ia menempelkan tangannya ke tanah sambil berseru, "Mokuton, Biju Dama."
Dari tanah muncul pohon raksasa yang meluncurkan 15 biji udama sekaligus ke arah musuh. Namun, salah satu Otsutsuki dengan dojutsu khusus mampu mengubah benda padat menjadi butiran pasir, membuat serangan itu buyar. Pertarungan besar pun benar-benar dimulai. Serangan Obito dengan biji udama ternyata gagal. Bola-bola cakra itu berubah menjadi butiran pasir sebelum sempat meledak. Salah satu Otsutsuki langsung menempelkan tangannya ke tanah. Dari sana muncul besi hitam yang menembus tubuh Orochimaru begitu cepat hingga keluar ke punggungnya. Orochimaru tidak sempat menghindar dan jatuh berlutut karena luka yang parah. Sementara itu, Otsutsuki terkuat dari kelompok itu menghentikan waktu dan mencengkeram tubuh Obito. Namun Madara bereaksi cepat. Dengan rinnegan dewa miliknya, ia menetralkan penghentian waktu itu, sehingga keadaan kembali normal. Naruto menatap semua itu lalu berkata dengan nada tegas, "Madara, segera bawa Orochimaru bersama Obito ke belakang. Biarkan aku yang menghadapi mereka semua." Madara langsung memandangnya tajam. "Kau pikir aku hanya akan menonton? Kau meremehkanku, Naruto. Kita ini sama-sama shinobi terkuat." Naruto menggeleng pelan. "Bukan begitu maksudku. Aku butuh kau mundur supaya bisa mengamati pertarungan ini dengan jelas. Kau akan mengerti pola mereka dan mendapatkan informasi penting. Obito juga harus membantumu menyembuhkan Orochimaru. Jadi biarkan aku yang menghadapi mereka kali ini. Anggap saja aku sedang berdansa dengan ke-15 Otsutsuki ini." Madara terdiam beberapa saat. Matanya menyipit, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah. Aku mengerti. Aku akan menurunkan egoku kali ini." Obito hanya mendesah dan menatap Naruto sebentar. "Kau yakin bisa menahannya seorang diri?" Naruto tersenyum tipis. "Percayalah padaku." Akhirnya Madara dan Obito mundur sambil membawa Orochimaru yang terluka. Naruto berdiri seorang diri di hadapan 15 Otsutsuki. Ia menatap mereka sambil berkata, "Ayo, maju semuanya. Aku akan tunjukkan bagaimana caranya bertarung dengan benar. Jika perlu mati demi melindungi bumi, aku tidak akan mundur." Dua Otsutsuki langsung bergerak. Mereka mengangkat ratusan batu di sekitar area pertarungan dan melemparkannya ke arah Naruto seperti proyektil tak terbendung. Naruto dengan mode barunya menggerakkan matanya cepat. Dalam hitungan detik, ia menandai semua batu itu. Lalu dari tubuhnya keluar ratusan tangan cakra panjang. Tangan-tangan itu menangkap semua batu, lalu membantingnya kembali ke arah Otsutsuki. Batu-batu raksasa itu menghantam mereka hingga banyak yang terjatuh. Dua Otsutsuki lain menyerang dengan serangan zigzag dari udara. Mereka berputar cepat sambil menendang Naruto. Namun Naruto menangkap kedua kaki mereka, menggenggam erat, lalu tubuh keduanya hancur seperti abu. Naruto menatap sisanya. "Dua teman kalian sudah hilang. Masih tersisa 13. Cepat, maju lagi jika kalian berani." Sambil berbicara, Naruto menaikkan kekuatannya. Tubuhnya dipenuhi cakra panas yang bergejolak, membuat udara bergetar. Ia bergerak cepat, hanya dalam satu kedipan mata sudah berada tepat di depan satu Otsutsuki. Tinju Naruto menghantam wajah lawan itu, dan seketika tubuhnya berubah menjadi abu. "3 sudah jatuh," kata Naruto. "Tinggal 12. Cakra panas yang membalut tubuhnya membuat setiap sentuhannya mampu membakar lawan jadi abu. Berbeda dengan Baryon Mode, kali ini energi Naruto benar-benar menghancurkan tubuh musuh tanpa sisa. Dua Otsutsuki berikutnya mencoba melawan. Mereka melepaskan laser dari dojutsu mereka tepat ke bahu Naruto. Namun tubuh Naruto sama sekali tidak tergores, hanya bercahaya oleh panas cakra. Ia memelintir leher mereka dengan tangan kosong, lalu menembuskan cakra tajam seperti tombak dari telapak tangannya. Dua Otsutsuki itu mati seketika. 5 sudah tumbang, ujar Naruto, menoleh ke sisanya. Masih ada 10 lagi. Salah satu Otsutsuki melancarkan serangan dari belakang dengan membuat dinding kristal es besar yang menjepit Naruto. Tubuh Naruto terhimpit, lalu Otsutsuki lain melompat dari udara dan menginjak perut Naruto dengan keras. Namun begitu kakinya menyentuh tubuh Naruto, ia langsung berubah jadi abu dan lenyap. 9 Otsutsuki yang tersisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara cemas, "Ini gila. Sekali bersentuhan saja, kita langsung mati. Kekuatan apa yang dia miliki? Aku belum pernah melihat manusia seperti ini." Yang lain menambahkan, "Jika terus begini,
Jangan melawannya dengan taijutsu. Kita harus menyerang dari jauh. Kesembilan Otsutsuki itu mengangkat tangan mereka bersama-sama. Dari cakra gabungan mereka muncul seekor naga kristal raksasa yang melesat cepat menyerbu Naruto. Naruto hanya tertawa kecil. Ia mengedipkan matanya, dan seketika muncul tekanan energi yang menabrak naga kristal itu. Naga itu meledak di udara, pecahan-pecahannya jatuh seperti hujan tajam ke tanah. Naruto menatap semua pecahan kristal itu, lalu mengendalikannya. Kristal-kristal tajam itu berbalik arah, menyerbu para Otsutsuki seperti hujan panah yang tak ada habisnya. Salah satu Otsutsuki cepat bereaksi. Dengan dojutsunya, ia mengubah semua kristal itu menjadi uap, lalu lenyap ke udara. Naruto menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, ia muncul di atas kepala mereka. Tubuhnya dipenuhi cakra panas, dan dari telapak tangannya keluar energi yang menyerupai lava cair. Para Otsutsuki berusaha menghindar dengan berpencar ke segala arah. Lava itu jatuh ke permukaan, menenggelamkan area luas hingga mencapai desa Konoha. Naruto menatap mereka sambil berkata pelan. Kalian bisa kabur, tapi aku akan mengejar. Pertarungan ini belum selesai. Serangan biju Dama itu berubah jadi butiran pasir dan gagal meledak. Setelah itu, Madara menciptakan jurus Katon Goenka yang ukurannya sangat besar, sampai terlihat seperti letusan api dari dalam gunung. Serangan itu membakar tubuh Otsutsuki tertinggi hingga kulitnya tampak melepuh. Namun, Otsutsuki tertinggi justru menyerap api itu ke dalam tubuhnya dan langsung menggunakan dojutsunya untuk mengendalikan Kawaki, Kashinkoji, dan Toneri. Mereka bertiga, di bawah pengaruh kendali itu, langsung menyerang dengan kemampuan penuh mereka. Boruto dan Sasuke yang melihat situasi itu segera bertindak. Mereka mulai menyatukan cakra mereka dalam mode Sanin Guaryuchi, sebuah kemampuan hasil pemberian dari Hakua Sanin. Dari tubuh mereka memancar cakra besar yang membentuk seekor ular raksasa. Ular itu bukan makhluk asli, melainkan manifestasi murni dari cakra. Bersama-sama, Boruto dan Sasuke melepaskan ular cakra tersebut ke arah Kawaki, Kashinkoji, dan Toneri. Saat ketiganya terperangkap oleh ular cakra, Boruto mengalirkan energi segel Guaryuchi ke tubuh mereka, yang ternyata mampu memutuskan kendali ilusi dari Otsutsuki tertinggi. Begitu pengaruh itu hilang, ketiganya terjatuh ke tanah dengan wajah kebingungan. Kashinkoji membuka mulut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa seperti dipaksa bertarung? Boruto menghampiri mereka perlahan dan menempelkan segel di pundak Kawaki dan Toneri. Tidak dijelaskan segel apa yang diberikan oleh Boruto, namun dari ekspresi wajahnya, bisa dipastikan ada sesuatu yang penting akan segera terjadi. Di sisi lain, Otsutsuki tertinggi terlihat semakin kesal. Ia benar-benar tidak terima karena lagi-lagi rencananya digagalkan oleh Boruto. Dari arah samping, Madara datang dan menghantam Otsutsuki tertinggi dengan pukulan Budodama. Otsutsuki tertinggi membalas serangan itu dengan menciptakan Budodama yang jauh lebih besar untuk menahan serangan Madara. Di saat bersamaan, Naruto muncul dari bawah tanah dan langsung melepaskan uap panas dari cakra Biju Kokuo. Serangan itu membuat kulit Otsutsuki tertinggi kembali meleleh. Naruto lalu menciptakan pasir Shukaku dan mengurung Otsutsuki di dalamnya. Setelah itu, Madara melemparkan ribuan kertas peledak ke dalam pasir tersebut. Pasir yang dikendalikan Naruto kemudian menutup dan memerangkap seluruh kertas itu bersama tubuh Otsutsuki tertinggi. Tak lama kemudian, ledakan besar terdengar dan terdengar suara Otsutsuki menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar ke dekat pohon Shinju, tergeletak lemah. Madara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung melesat ke arah Otsutsuki tertinggi untuk memberikan serangan susulan. Tapi, tiba-tiba akar-akar pohon Shinju keluar dalam jumlah besar dan mulai mengejarnya. Ternyata, Otsutsuki sengaja melempar dirinya ke dekat pohon Shinju agar Madara mendekat. Ia tertawa keras sambil berkata, Uchiha Madara, aku tak menyangka kau bisa tertipu oleh trik murahan seperti ini. Serangan kertas peledak itu tidak akan mempan padaku. Aku sengaja membuat diriku terlihat lemah agar kau mendekat. Sekarang bersiaplah untuk menjadi mangsa akar-akar dari pohon dewa ini. Madara yang melihat akar-akar besar mulai mengejarnya langsung berubah menjadi potongan pohon kecil. Ternyata tubuh Madara sejak awal hanyalah sebuah bunshin. Otsutsuki tertinggi tampak terkejut. Sejak kapan dia menggunakan bunshin? Sialan, gumamnya. Tiba-tiba, Madara yang asli muncul dari dalam dimensi limbo dan sudah berdiri tepat di belakang Otsutsuki. Ia langsung menusukkan tongkat Nonoboko ke tubuh musuhnya. Namun, Otsutsuki melepaskan gumpalan cakra dari telapak tangannya dan menghantam tanah, membuat Madara terpental bersama akar-akar Shinju. Otsutsuki tertinggi kemudian melayang ke arah Kawaki dengan niat mengendalikan tubuhnya kembali, tapi Madara mengejarnya. Ia melemparkan bola Chibaku Tensei dan berhasil menyerap Otsutsuki ke dalamnya. Madara berkata dengan serius, Naruto, Sasuke, Boruto,
Aku minta kalian menyembuhkan Kashinkoji, Kawaki, dan Toneri secepat mungkin. Aku yakin tubuh mereka bertiga telah dipasangi sesuatu oleh Otsutsuki tertinggi. Kalau mereka sudah pulih, kalian bisa kembali ke sini. Naruto terlihat ragu dan menjawab, apa kau pikir dirimu itu pahlawan? Madara, kau tidak mungkin bisa menghadapi Otsutsuki tertinggi sendirian. Madara membalas dengan nada tegas, jangan bodoh, Hokage. Kau tidak mengerti maksudku. Aku tahu Kashinkoji punya kemampuan melihat masa depan, Kawaki memiliki kekuatan Momoshiki dan buah cakra, sementara Toneri punya keterkaitan besar dengan evolusi Jogan Boruto. Mereka adalah aset penting. Kita tidak boleh membiarkan Otsutsuki tertinggi melakukan sesuatu pada mereka. Aku akan bertahan di sini. Aku tidak akan mati semudah itu. Cepat lakukan tugas kalian. Akhirnya, Boruto menggendong Kashinkoji, Sasuke membawa Toneri, dan Naruto mengangkat Kawaki. Mereka bertiga menjauh dari medan pertempuran, meninggalkan Madara seorang diri di depan Otsutsuki tertinggi. Setelah berhasil menghancurkan Chibaku Tensei, Otsutsuki turun ke bawah dan menghadapi Madara. Ia berkata, jadi kau menyadari bahwa aku sudah menanam sesuatu dalam tubuh mereka bertiga? Dan kau tahu hanya Jogan serta Cakra Biju yang bisa menyembuhkannya. Luar biasa, kau benar-benar shinobi paling berbahaya yang pernah kulawan. Madara hanya tertawa dan langsung menyerangnya dengan Ranton Kouga. Serangan itu begitu tajam hingga mematahkan tanduk milik Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki membalas dengan pukulan keras ke wajah Madara, lalu disusul tendangan. Tapi Madara tetap berdiri tegak dan tidak melakukan serangan balik. Ia justru berkata, ayo, pukul aku lagi. Sekali lagi, lebih keras lagi. Ini belum cukup. Melihat itu, Otsutsuki mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya orang ini? Sudah kupukul berkali-kali, tapi dia tetap tidak tumbang. Ia kemudian menyerang Madara dengan badai petir dari langit. Kabut menggelap, pusaran angin muncul di mana-mana, dan tanah berubah menjadi lautan lava. Tapi Madara tetap berdiri diam, menahan semuanya tanpa membalas. Ia hanya tertawa, seolah tidak merasakan sakit apapun. Otsutsuki kemudian mengurung Madara dalam penghalang cakra yang akan meledak. Tapi Madara tetap tertawa dan berkata, ini menghibur. Ada serangan lain yang lebih mengejutkan? Ini hanya terasa seperti digelitik, dasar makhluk rendah. Akhirnya, Otsutsuki menciptakan kombinasi 3 elemen cakra tingkat tinggi, Yin, Yang, dan Shinjutsu. Ketiga elemen itu ditembakkan sekaligus ke arah Madara dan menghantamnya. Serangan itu berhasil membuat tubuh Madara terlempar dan terluka. Otsutsuki langsung mengejarnya dan menginjak tubuh Madara yang tergeletak. Ia menarik baju Madara dan memaksanya berdiri, siap melanjutkan pertarungan yang semakin panas. Otsutsuki tertinggi menatap Madara dengan sorot tajam sambil berkata dengan nada merendahkan, jangan terlalu percaya diri. Kau ini bukan tandinganku. Kekuatanmu masih jauh di bawahku. Mendengar ucapan itu, Madara hanya diam sesaat, lalu mengaktifkan Rinnegan miliknya. Dari matanya muncul kekuatan Limbo, Hengoku yang langsung membuat Otsutsuki tertinggi terpental cukup jauh. Setelah itu, Madara berdiri perlahan sambil menepuk-nepuk tubuhnya yang kotor oleh debu dan tanah. Dia sempat tertawa lagi, entah sudah yang keberapa kali, lalu berkata, barusan itu seranganmu? Rasanya seperti digelitik saja. Bukankah aku sudah memintamu untuk menunjukkan serangan yang serius? Kalau hanya seperti itu, aku tidak akan pernah bisa mati. Sepertinya kau memang tidak pernah belajar. Karena kau sudah menyerangku berkali-kali tanpa hasil, sekarang giliranku. Madara mulai berjalan perlahan mendekati Otsutsuki tertinggi dan melanjutkan, aku akan tunjukkan padamu seperti apa serangan yang sebenarnya. Jangan terkejut kalau kau mati karenanya. Anggap saja ini salam perpisahan dari musuh terbaik yang pernah kau hadapi. Bersiaplah, Dewa Otsutsuki paling lemah. Otsutsuki tertinggi sempat terdiam sejenak, lalu dalam hati ia mulai merasa khawatir. Apakah dari tadi dia hanya menggertak? Tapi sepertinya lebih dari itu. Uchiha Madara ini benar-benar berbahaya. Dia bahkan masih bisa tertawa setelah menerima semua seranganku. Tapi kenapa sekarang wajahnya berubah serius? Dia tidak tertawa lagi. Aku harus lebih waspada. Langkah Madara terus mendekat. Wajahnya yang semula penuh tawa kini berubah menjadi dingin dan serius, membuat Otsutsuki tertinggi sedikit terintimidasi. Lalu ia bertanya, kekuatan macam apa yang akan kau keluarkan sekarang? Apa kau benar-benar bisa mengalahkanku? Aku rasa itu hal yang mustahil. Madara menjawab pelan namun tegas, kau berusaha meniruku dengan menggertak, tapi yang kau lakukan sebenarnya hanyalah menutupi rasa takutmu. Kita berdua berbeda. Aku tumbuh kuat karena rasa sakit yang kuterima, sedangkan kau tumbuh kuat dengan cara menyakiti orang lain dan menyerap buah cakra. Inilah perbedaan antara shinobi dan makhluk sepertimu. Setelah itu, Madara membuka tanduk di dahinya. Dari situ,
Muncul cahaya merah yang sangat terang, menandakan bangkitnya Rinne Sharingan. Otsutsuki tertinggi terkejut dan berkata dengan nada tidak percaya, "Rinne Sharingan?" Tapi itu tidak masuk akal. Dia tidak menyerap Jubi, tidak pula memakan pohon Shinju. Dari mana dia mendapatkan kekuatan itu? Madara, tanpa banyak bicara, memanfaatkan kekuatan mata barunya untuk menciptakan rantai tak terlihat di dalam dimensi limbo. Rantai itu langsung mengikat tubuh Otsutsuki tertinggi dan membuatnya tak bisa bergerak. Madara lalu menghampirinya dan menghantam wajahnya dengan satu pukulan keras. Gigi Otsutsuki tertinggi hancur seketika. Madara berkata, "Bagaimana rasanya?" "Tenang saja, ini baru permulaan. Aku baru memukulmu 1 kali. Kau tadi memukulku berkali-kali, bukan? Sekarang biar aku balas." Ia lalu menendang pipi Otsutsuki tertinggi dengan keras. Otsutsuki tertinggi mengerang, "Sakit. Dasar sialan. Aku akan membalasnya. Aku ini Dewa Otsutsuki." Tapi Madara hanya membalas, "Di depanku tidak ada yang namanya dewa. Tidak ada aliansi shinobi. Yang ada hanya kehendak Konoha. Dan sekarang kekuatan asliku akan dimulai. Bersiaplah untuk mati." Madara lalu terus menghajar wajah Otsutsuki tertinggi sambil membangkitkan kekuatan Rinne Sharingan-nya. Otsutsuki tertinggi akhirnya mengecilkan tubuhnya hingga lepas dari ikatan rantai, lalu menghilang. Tapi Madara hanya tertawa, seperti orang kesurupan. Ia bisa merasakan sisa cakra musuhnya dan langsung menariknya menggunakan teknik Ban Stand-in. Tubuh kecil Otsutsuki tertinggi tertarik mendekat karena gravitasi Madara. Begitu musuhnya mendekat, dari perut Madara keluar puluhan batang besi hitam, kemampuan Kuroki Jushinki. Batang-batang itu menancap tepat ke tubuh Otsutsuki tertinggi, membuat tubuhnya kembali ke ukuran semula. Setelah itu, Madara mencengkeram leher Otsutsuki dan berkata dengan suara berat, "Jadi, kekuatanmu cuma segini? Ayo serang aku sekuat tenagamu. Aku belum merasa lelah sedikit pun. Aku ingin merasakan rasa sakit. Dasar makhluk lemah." Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi mulai marah. Ia mengaktifkan kedua jogan miliknya dan mulai menyerap cakra Madara. Namun, Madara ternyata telah mengubah sebagian cakra yang diserapnya menjadi cakra peledak. Alhasil, tubuh Otsutsuki langsung meledak dari dalam dan terpental. Madara langsung melayang dan menginjak lehernya, terus menekannya ke bebatuan, membuat Otsutsuki tertinggi tak bisa bergerak. Madara mengeluarkan sisi bertarungnya yang paling ganas. Tapi Otsutsuki tak tinggal diam. Ia menancapkan duri Mokuton dari bawah tanah dan menghimpit tubuh Madara ke atas. Ia berdiri dan melesat cepat untuk menghantamkan teknik pemisah jiwa. Tujuannya kali ini adalah memisahkan jiwa dan raga Madara, seperti yang pernah dilakukan Boruto pada Shibai. Tapi sebelum sempat melakukannya, Madara mengaktifkan teknik Inton Raiha yang tak terlihat dan menyambar Otsutsuki. Satu tangan musuhnya pun terputus. Ternyata, kemampuan unik dari Rinne Sharingan milik Madara adalah memasukkan semua jutsunya ke dimensi limbo, menjadikannya tak terlihat namun tetap aktif. Otsutsuki tertinggi sempat meregenerasi tubuhnya, lalu menggunakan Mokuton Shinjutsu untuk melilit Madara hingga tak bisa bergerak dan menyerap cakra miliknya. Dalam kondisi terikat, wajah Madara dipukul dengan cakra Raiton. Luka tampak jelas di wajahnya, tapi Madara malah tersenyum dan tertawa. "Bagus. Ini yang aku suka. Semakin menyakitkan, semakin semangat aku dibuatnya. Ayo terus serang aku." Tawa Madara semakin keras, bahkan saat Otsutsuki menyerangnya lagi dengan rambutnya yang berubah menjadi duri-duri tajam. Ribuan duri kecil menancap dari ujung kaki hingga kepala Madara, tapi ia tetap berdiri tegak. Jiwa bertarungnya benar-benar tak biasa. "Ya, ini baru lumayan. Dari semua seranganmu, mungkin ini yang paling terasa. Tapi aku tidak akan tumbang. Menari di atas penderitaan adalah kebiasaan lamaku. Jadi jangan harap aku akan jatuh hanya karena duri seperti ini," ujar Madara dengan napas berat tapi penuh semangat. Otsutsuki tertinggi hanya bisa terdiam, sambil berpikir dalam hati, apa-apaan Uchiha Madara ini? Dari awal sampai sekarang aku sudah menghajarnya berkali-kali, tapi dia masih berdiri. Semakin kusakiti, dia malah makin bersemangat. Dia benar-benar tidak normal. Fisiknya di luar nalar. Jika dibandingkan, kekuatan Boruto memang lebih berbahaya, tapi Madara jauh lebih kompleks. Dia punya kekuatan besar, pengalaman bertarung tinggi, dan daya tahan tubuh yang gila. Jam terbangnya tidak bisa disepelekan. Saat pikiran itu bergulir, Madara tiba-tiba mengaktifkan Rinnegan-nya dan menciptakan Shinra Tensei. Seluruh duri yang menancap di tubuhnya langsung terpental keluar, lalu berbalik arah dan justru menancap kembali ke tubuh Otsutsuki tertinggi. Serangan balik yang cepat dan tak terduga itu membuat pertempuran kembali berpihak pada Madara. Madara perlahan mulai mengendalikan dua bola Gudodama yang mengambang di punggungnya. Dengan ketenangan penuh,
Dia mengarahkan kedua bola itu untuk menghancurkan lilitan Mokuton yang mengikat tubuhnya. Setelah rantai pohon tersebut hancur berkeping-keping, Madara segera menciptakan banyak bunshin dari Mokuton. Namun, kali ini dia tidak hanya berhenti di sana. Dengan menggunakan kekuatan Rinne Sharingan miliknya, Madara memanipulasi bunshin-bunshin tersebut agar bisa masuk ke dalam dimensi limbo. Karena batas asli limbo Madara hanya 4, maka ia menciptakan puluhan bunshin tambahan untuk menambah kekuatan serangannya. Setelah seluruh bunshin itu memasuki dimensi limbo, mereka semua langsung menciptakan Susanoo dalam bentuk sempurna. Uniknya, karena seluruhnya berada di dalam limbo, maka wujud puluhan Susanoo ini tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Beberapa saat kemudian, serangan tiba-tiba menghantam Otsutsuki tertinggi dari berbagai arah. 5 Susanoo tak terlihat menebaskan pedang mereka secara bersamaan, membuat tubuh Otsutsuki tertinggi terlempar dan menghantam batu besar dengan keras. Dalam keadaan tertekan, Otsutsuki tertinggi menggeram kesal dan berkata, "Sial, kekuatan orang ini benar-benar di luar dugaan, dia benar-benar seperti monster." Rasa herannya semakin bertambah saat ia tidak bisa mendeteksi keberadaan para penyerangnya. Merasa ada yang janggal, ia segera mengubah kedua Jogan miliknya menjadi sepasang Rinnegan. Dengan kekuatan mata baru itu, akhirnya ia bisa melihat banyak sekali Susanoo dalam kondisi tak terlihat sedang mengepungnya dari berbagai arah. Dalam hati, ia mulai menyadari sesuatu. Ternyata begitu, kemampuan mata Madara ini sangat sederhana tapi berbahaya. Dia bisa membuat semua jurusnya menjadi tak terlihat. Tapi yang jadi pertanyaanku sekarang, bagaimana dia bisa membangkitkan Rinne Sharingan tanpa menyerap Jubi atau pohon Shinju? Aku benar-benar harus berhati-hati. Orang ini seperti makhluk kelaparan yang tidak takut apapun. Semakin dia dipukul, semakin dia menikmati rasa sakitnya. Apa dia ini manusia atau bukan? Aku belum pernah melawan orang sepertinya. Tanpa sempat berpikir panjang, tiba-tiba sebuah meteor raksasa jatuh dari atas langit limbo dan menimpa tubuhnya. Karena fokus pandangannya masih ke arah para Susanoo, dia sama sekali tidak menyadari meteor itu datang. Tubuhnya pun tertindih dan membuatnya kesulitan bergerak. Dengan susah payah, ia mengaktifkan kemampuan suku Nahikona miliknya untuk mengecilkan meteor tersebut, lalu berdiri dan mengibaskan tangannya dengan penuh emosi. Seketika itu juga, langit dan tanah mulai menunjukkan reaksi dahsyat. Tanah berguncang keras hingga retak, sedangkan langit menurunkan hujan asam dalam jumlah besar, yang bahkan mampu melukai kulit. Tidak berhenti di situ, langit juga menurunkan hujan senjata seperti Tomogoro Shino Haikotsu dan Ranton secara bersamaan, semuanya mengarah ke posisi Madara. Namun, Madara tetap tenang. Ia menciptakan 6 bola Chibaku Tensei dan melemparkannya ke atas. Seluruh hujan serangan itu seketika terhisap masuk ke dalam bola-bola tersebut dan lenyap tanpa jejak. Otsutsuki tertinggi yang mulai kesal, mengangkat seluruh gunung di sekitarnya dan membuat magma panas keluar dari dalamnya. Magma yang sangat kental dan membara itu langsung diarahkan ke Madara. Namun, dengan cepat Madara mengaktifkan kembali kekuatan Rinne Sharingan-nya, dan seluruh magma itu tiba-tiba membeku seperti es. Rupanya, kekuatan kedua dari matanya itu memungkinkan Madara mengubah satu zat menjadi zat lain, mirip seperti yang dimiliki Kaguya. Setelah berhasil mengatasi serangan-serangan itu, Madara berkata dengan nada santai, "Apa tidak ada yang lebih dahsyat dari ini? Aku menantikan lebih banyak serangan. Ayo, tunjukkan semua yang kau punya. Aku ingin terus bergerak di tengah gempuranmu. Kalau kau benar-benar Otsutsuki tertinggi, buktikan sekarang." Perkataan itu membuat Otsutsuki tertinggi semakin marah. Ia lalu mengendalikan semua logam di sekitar area pertarungan. Besi-besi tersebut berubah bentuk menjadi seperti shuriken raksasa, berukuran hampir setengah tubuh Jubi. Shuriken itu dilempar ke arah Madara dan sempat membelah tubuhnya menjadi 2. Namun, tubuh Madara langsung menyatu dan pulih kembali. Setelah itu, Madara mengerahkan 4 limbonya untuk menyerang dari dimensi tak terlihat. Masing-masing limbo memegangi bagian tubuh Otsutsuki tertinggi, mulai dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, hingga kaki kiri. Saat Otsutsuki tertinggi sudah tidak bisa bergerak, Madara berjalan perlahan mendekatinya. Jubahnya terus berkibar tertiup angin, membuat langkahnya terlihat seperti bayangan monster. Ia lalu menciptakan makhluk yang wujudnya mirip seperti monster milik Nagato. Monster itu terlihat bersiap membuka mulutnya dan melahap Otsutsuki tertinggi hidup-hidup. Dengan nada datar, Madara berkata, "Sampai sekarang, kau belum bisa menjatuhkanku. Tapi aku senang. Pertarungan ini membuat semangatku kembali seperti dulu. Namun, kurasa ini sudah cukup. Waktumu sudah habis."
Aku akan mengirimmu ke alam neraka melalui monster ini. Jadi, anggap ini salam perpisahan. Otsutsuki tertinggi berusaha mengecilkan tubuhnya, tapi kali ini ia tidak bisa. Cakra dalam tubuhnya seolah berhenti mengalir. Rupanya, Limbo Madara memiliki kemampuan unik, yaitu memutus aliran cakra hanya dengan bersentuhan melalui telapak tangan. Itulah sebabnya Otsutsuki tertinggi tidak bisa menggunakan jurus apapun. Madara yang melihat wajah panik lawannya pun berkata dengan nada mengejek, "Kenapa ekspresimu tiba-tiba berubah? Apa kau tidak menyangka aku bisa memojokkanmu seperti ini? Sejak awal kemunculanmu, kami semua belum mengeluarkan kekuatan penuh. Naruto, Boruto, Sasuke, Kawaki, bahkan aku sendiri, kami menahan diri. Kami hanya mengamati dulu kemampuanmu. Tapi sekarang, kami tahu segalanya. Dan aku tahu kelemahanmu, Otsutsuki tertinggi." Otsutsuki tertinggi membalas dengan kesal, "Jangan terlalu percaya diri. Takdirku tetap akan menang. Kau akan tetap mati, Uchiha Madara." Madara menjawab tenang, "Ucapanmu terdengar menakutkan, tapi sejujurnya, tidak ada dalam sejarah hidupku aku merasa takut pada musuh. Kalau perlu, suruh semua Otsutsuki dari markas pusat datang ke sini. Aku akan hadapi mereka satu persatu bersama Boruto. Kami akan menyingkirkan kalian semua dari dunia ini. Jadi bersiaplah untuk mati." Setelah berkata demikian, Madara kembali tertawa dengan suara khasnya. Tawa itu menggema di medan pertarungan yang penuh reruntuhan dan debu. Madara, yang terus didera serangan tanpa henti, justru semakin kuat. Ia tak pernah merasa lelah. Bahkan, semakin sakit tubuhnya, semakin ia menikmati pertarungan tersebut. Inilah Madara, sosok shinobi sejati yang tak gentar menghadapi dewa. Sosok yang pernah menjadi musuh terbesar dalam sejarah dunia ninja.